ribuan triliun harusnya itu untuk kesejahteraan rakyat. Hari Indonesia darurat, darurat korupsi. Indonesia dikuasai oleh para garong. Wahai seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada, gabung bersama kami hari ini. Saudara-saudara, lihatlah, Indonesia dikuasai oleh para garong. Apa yang terjadi? Rakyat jijik, rakyat muak, rakyat marah melihat kelakuan. Kecil yuk, jangan maling-maling kecil, gebukin doang nih. Mokom, DJ Mokom, DJ. Maling-maling kecil dulu, karena kebanyakan pemimpin negara hari ini maling-maling kecil yang selalu ditangkap. Bukan yang kelas kakapnya yang harusnya diadili. Betul, ya. Ayo kita mulai jalan. Kawan-kawan yang di belakang semua diundang, rakyat diundang hari ini bergabung Indonesia Darurat Korupsi. Semua diundang, ayo rakyat bergabung bersama kami untuk mengawal kasus-kasus garong di lingkungan BUMN dan lingkungannya, dan di Indonesia. Ada garong di Indonesia. Semua diundang. Rakyat yang sekarang sedang menonton, gabung bersama kami. Warga Jakarta, hari ini kita datangi kantor yang simbolnya P, kepanjangannya pengoblos, pencuri, ahok. Oke teman-teman, silakan turun semua dari kendaraannya. Hari ini kita datang ke kantor paling anjing. Kita beli minyak bayar, bukan gratisan, tapi anjingnya, bangsatnya, minyaknya dioplos. Kan babi kayak gini kan, babi nggak kayak gini. Inilah perusahaan plat merah, Petronas plat merahnya Malaysia. Untungnya gila-gilaan, harga minyaknya murah, tapi anjing di Pertamina harga minyaknya malah rugi. Karena apa? Karena dioplos banyak koruptor, banyak perampok, banyak pencuri, banyak pencoleng. Inilah kantor yang paling anjing di negeri ini. Rakyat beli minyak ngantri, rakyat beli minyak ngantri, tapi babi-babi pengoplos untungnya gila-gilaan. Nah, brengseknya lagi yang ditangkap hanya pemain-pemain kecil. Brengseknya yang ditangkap hanya pemain-pemain kecil, bukan pemain-pemain besar. Tidak menyeret Menteri SDM untuk ditangkap. Artinya ada apa di negara ini? Inilah negara kita darurat. Dan brengseknya kawan-kawan, ketika rakyat datang nih, kita selalu dibenturkan dengan bapak-bapak aparat kepolisian. Betul tidak? Betul tidak? Padahal bapak-bapak kepolisian ini juga korban dari anjing-anjing biadab para pengoplos. Bapak-bapak ini beli minyak juga bayar mahal, ya kan? Tapi minyaknya dioplos. Beli Pertamax isinya Pertalite. Kan anjing kayak gini kan? Anjing nggak kayak gini? Oke, karena sudah kumpul semua, mari kita mulai. Semua baris. Sebelum itu, DJ Mokom siapkan lagu kebangsaan kita. DJ Mokom siapkan lagu kebangsaan kita.
sebelum kita gempur habis kantor paling babi dan paling biadab ini, maka DJ Mokom siapkan, teman-teman, sebelum aksi dibuka, mari kita menghormati negeri kita. Mari kita mencintai negeri kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. DJ, mainkan! Selamat siang semua. Selamat siang Bapak Kepolisian. Selamat siang teman-teman media. Dan anjingkan Pertamina. Hari ini kita harus marah. Hari ini rakyat Indonesia harus marah. Lihat kelakuan Pertamina jahanam ini. Pertamina biadab ini. Pertamina bangsat ini. Hanya berisi anjing-anjing, babi-babi, perampok uang rakyat. Rakyat beli minyak bayar bukan gratisan. Rakyat karena cintanya dengan negeri ini mengikuti anjuran pemerintah untuk ngisi Pertamax. Tapi yang didapat apa? Pertalite. Kan babi kayak gini kan? Anjing gak kayak gini? Anjing gak kayak gini? Makanya Pertamina harus semua dibongkar. Tangkap seluruh pemain-pemainnya. Kita sudah muak kawan-kawan. Kita sudah jengah kawan-kawan. Kita sudah jijik kawan-kawan. Lihat perilaku korup di negeri ini. Maka itu kita desak kepada pemerintahan Prabowo untuk berlakukan hukuman mati dan sita seluruh aset-aset koruptor. Sepakat? Sepakat? Sudah saatnya berlakukan hukuman mati pada koruptor. Dan termasuk anjing-anjing, babi-babi biadab yang ada di Pertamina dihukum mati kawan-kawan. Berapa banyak kendaraan kita yang rusak? Berapa banyak kendaraan kita yang rusak karena isi minyaknya minyak apa? Oplosan. Kita cinta dengan negeri ini sehingga kita berani bayar mahal untuk mengisi Pertalite supaya tidak menjadi beban negara. Tapi anjingnya di Pertamina, babinya di Pertamina, malah yang dapat kita apa? Bayar pertama isinya Pertalite. Kan babi kayak gini kan? Babi gak kayak gini? Kerugian negara, kerugian rakyat hampir 1.000 triliun saudara-saudaraku. Jika 1.000 triliun dialokasikan pada kesehatan, berapa banyak rumah sakit yang bisa dibangun? Jika 1.000 triliun dialokasikan ke sektor pendidikan, berapa banyak sekolah-sekolah bisa dibangun? Jika 1.000 triliun dialokasikan bagi kesejahteraan prajurit TNI Polri, ini bapak-bapak ini nggak ngemis lagi di jalan nanti. Nggak ada tilang-tilangan ngemis. Karena apa? Kesejahteraan prajurit terpenuhi. Tapi yang terjadi karena banyaknya rampok, karena banyaknya garong, hingga
rakyat juga jadi korban perasan. Maka dari itu, kita desak Prabowo Subianto segera memberlakukan hukuman mati dan sita seluruh aset koruptor. Semangat! Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kenapa hari ini kaum mak-mak hadir di Pertamina? Dan sebelumnya tadi sudah disampaikan, hal wajar kalau rakyat itu marah terhadap pemimpin Pertamina ini. Apakah hanya pemimpin Pertamina yang melakukan mengoplos minyak? Ini menjadi tanda tanya bagi kami, karena kami kaum perempuan, kondisi ekonomi hari ini sangat memprihatinkan. Wahai pemimpin negeri ini, hari ini rakyatmu menderita di mana-mana, di sektor industri, PHK di mana-mana, perusahaan tutup di mana-mana. Tapi di Pertamina ini terjadi ketidakadilan, terjadi oplosan, terjadi korupsi yang sebegitu banyak, ribuan triliun. Harusnya itu untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesehatan, pendidikan, untuk mengatasi stunting para ibu hamil, para anak-anak yang di pelosok dan di negeri ini yang harusnya tidak ada lagi korban stunting. Tapi ternyata hari ini banyak orang kelaparan, tapi banyak juga yang berpesta pora. Tapi kalian tidak boleh sakit hati. Karena apa? Kami bicara keras ini agar pemimpin Pertamina itu juga mengerti di mana rakyat ini yang setiap saat kami bekerja, sebelum kami menikmati keringat kita ini sudah dipotong pajak untuk kalian semua. Saya minta kepada Bapak Kepolisian, TNI, agar betul-betul melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kenapa? Jangan sampai tebang pilih yang tadi sudah disampaikan. Ada pom bensin yang ditutup. Padahal persoalannya bukan di pom bensin. Mungkin ada pom bensin yang nakal, tapi lebih parah oplosan yang dilakukan diduga oleh pemimpin Pertamina ini. Kenapa baru hari ini dibuka? Padahal ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Ya, dilindungi Jokowi. Jangan hari ini hanya kita lakukan hari ini. Ini sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun ini dilakukan. Siapa yang dirugikan? Rakyat, kalian semua dirugikan. Kalian mengisi Pertamax, tapi nyatanya di situ Pertalite. Katanya mengatasi agar rakyat jangan semua memakai subsidi Pertalite, tapi nyatanya pemerintah sendiri melalui pimpinan Pertamina yang hari ini merampok uang rakyat. Kalau kami katakan merampok itu memang benar. Coba orang yang terlibat merampok korupsi di Pertamina ini harus diadili hukuman mati dan dimiskinkan. Sepakat? Jangan kalian sendiri yang berpesta pora, tapi rakyat bergelimpangan. Mereka kelaparan, mereka tidak bisa bekerja karena hari ini semua dana ribuan triliun ini yang baru diketahui, belum yang lain-lainnya.
Maka dari itu pemimpin BUMN Pertamina ini harus dicopot dan dimiskinkan dan diadilin dan hukum mati. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Memang hari ini kami turun hanya beberapa. Ini adalah perwakilan kaum perempuan yang hari ini menyatakan untuk memerangi perampok-perampok di negeri ini. Kalau kami katakan lambang negara kita hampir juga digadekan oleh negeri ini. Hari ini para naga-naga sudah berkeliaran dan di mana-mana itu dipajang dan itu didewakan oleh pemimpin negeri ini. Ini yang harusnya mari kita sama-sama semua rakyat Indonesia jangan hanya melihat, jangan hanya menonton, jangan pulih terhadap kami. Kami suarakan ini karena ada fakta dan ada bukti yang sudah kami ketahui. Kami bicara bukan hanya sekedar omong kosong, tapi kami bicara ini adalah nyata-nyata dilakukan oleh pemimpin Pertamina maupun dari atas sampai ke bawah. Tapi hari ini yang diadili adalah yang kroco-kroconya. Kenapa tidak diambil oleh pemimpin Pertamina ini dan diadili dan hukum mati? Karena apa? Kalau itu juga tidak dilakukan, maka di sektor-sektor lain itu akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Mereka yang ribuan triliun aja tidak diadili, bagaimana yang lain-lain? Ini yang harusnya, ini menyedihkan. Kalau kata anak-anak mahasiswa itu mengatakan Indonesia gelap. Memang benar, kondisi bangsa ini sudah gelap. Itu gelap mata atau gelap dalam segala hal, terutama perekonomian kita sudah gelap. Sebentar lagi rakyat akan kelaparan kalau ini juga tidak diutamakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak juga mengambil keputusan yang baik untuk mengatasi oplosan korupsi yang ada di Pertamina. Ini yang harusnya kita suarakan. Kami tidak benci terhadap keberadaan Pertamina. Kami tidak benci dengan pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi yang kami benci adalah para perampok-perampok ini. Maka dari itu kita nyatakan, kita perangi dan kita lawan perampok-perampok Pertamina. Apabila hari ini di situasi bulan suci Ramadan, tapi kami tidak akan diam. Kami tetap akan berjalan menyuarakan hal yang harus kita suarakan. Jangan bungkam rakyat. Rakyat yang punya kuasa. Hanya hari ini rakyat menderita. Jangan sampai rakyat akan memakai hukum rimba. Itu yang ingin saya sampaikan kepada pemimpin Pertamina hari ini. Walaupun di sana sini hanya melihat, hanya kenapa seorang perempuan tua itu berteriak-teriak. Nanti kalian juga akan merasakan, anak cucumu akan merasakan juga. Maka hari ini mari kita bersama-sama untuk menyuarakan agar Pertamina ini segera ditangkap pemimpin-pemimpin yang melakukan mengoplos minyak Pertamax, minyak Pertalite jadi Pertamax. Maka yang menderita ini adalah rakyat lagi, kembali kepada rakyat. Katanya subsidi, tapi justru mereka lah yang menjadi perampok. Serasa itu aja. Kepada kawan-kawan, masih semangat.
Masih semangat? Kita ucapkan hari ini kepada seluruh kita gantung koruptor yang ada di Pertamina ini, dan kita miskinkan dan berikan hukuman mati terhadap mereka. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Masih semangat semua? Masih semangat semua gembur kantor Pertamina babi biadab ini? Kantor anjing paling jahanam ini? Masih semangat kita gembur pengoplos BBM, perampok uang rakyat? Itulah Pertamina babi jahanam ini. Ya, beli minyak bayar cash, tapi rugi. Petronas milik tetangga sebelah, ya, negara tetangga, harga minyaknya lebih murah, tapi untungnya gila-gilaan. Berarti banyak babi di dalam Pertamina ini, kawan-kawan. Banyak babi di dalam kantor Pertamina ini, kawan-kawan. Betul tidak? Nah, untuk menyemangati aksi kita minta orasi politik dari Ketua Serikat Buruh Aspirasi, Kak Mira Sumirat. Kita panggil pimpinan buruh untuk hadir, karena buruh juga menjadi korban dari kebangsatan Pertamina jahanam ini, kawan-kawan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Mira Sumirat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat yang melakukan perlawanan hari ini. Saudara-saudara sebangsa setanah air, dimanapun berada, hari ini kami dari Aliansi Rakyat Penggugat atau RM dihadiri oleh para mama militan. Mana suara mama ini? Dan juga PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, dan juga Serikat Buruh seluruh Indonesia SBSI 92, dan kami, saya Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Hari ini kita akan aksi, kawan-kawan semua. Hari Indonesia darurat, darurat korupsi. Indonesia dikuasai oleh para garong. Wahai seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada, gabung bersama kami hari ini. Saudara-saudara, lihatlah, Indonesia dikuasai oleh para garong. Apa yang terjadi? Rakyat jijik, rakyat muak, rakyat marah melihat kelakuan para maling dan garong. Hukuman dipotong, bukannya masa tahanan diperpanjang, dihukum mati, atau dikebiri, atau dirampas aset-asetnya. Ini saling larak-lirik kanan kiri, lobi sana sini, potongan menjadi ringan seringan-ringannya. Hari ini rakyat dipertontonkan dengan secara telanjang. Hari ini rakyat dipertontonkan dengan secara vulgar. Dan tidak ada malu sama sekali. Tidak ada malu. Rakyat membuat meme bahwa ada Liga Korupsi Indonesia. Dan siapa juaranya, kawan-kawan? Pertamina nomor 1. Hampir nembus itu 1.000 triliun. Gila apa gila ini negeri? Wahai para pemimpin bangsa, saya minta seluruh jajaran direksi, komisaris Pertamina, copot semuanya. Pasti mereka itu, saya menduga kuat terlibat, saya yakin. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 jelas, keberadaan BUMN untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan para maling dan juga para garong. Kalau seperti ini, kawan-kawan, rakyat bisa marah atau tidak ini? Rakyat bisa marah atau tidak ini? Apa yang dilakukan oleh Pertamina adalah sebuah kecerobohan, kesalahan fatal. Gak bisa diampuni begitu saja. Gak bisa itu terlibat hanya menyasar ke anak perusahaan saja. Pasti holding tahu betul apa betul? Gak mungkin gak tahu holding ini. Gak mungkin gak tahu, Pertamina pasti tahu. Hari ini
negeri dikuasain, negeri Indonesia dikuasai oleh para garong, bukannya maling. Enak benar mereka dibilang koruptor. Jangan mau pakai koruptor, pakai hukum mati para garong, uang rakyat, uang negara. Enak bener mereka pakai bahasa koruptor. Kita yang maling ayamnya dikasih sebutan maling. Enak bener mereka pakai koruptor. Saya minta kepada pemimpin negeri, copot seluruh jajaran komisaris dan direksi Pertamina. Dugaan rakyat terlibat mereka semua itu. Terlibat. Apa-apaan? Panggil undang seluruh rakyat Indonesia, seluruh saudara-saudara sebangsa setanah air yang saat ini sedang lewat, sedang melihat kita. Ayo gabung. Negara kamu Republik Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sedang dikuasai oleh para garong. Kamu di PHK gara-gara garong. Kamu bangkrut, urusan kamu, usaha kamu gara-gara garong. Jangan diam rakyat, jangan diam saudara-saudara, saudara-saudara sebangsa setanah air. Hari ini di bulan Ramadan kita tetap berjuang. Rasulullah aja berjuang di bulan Ramadan. Betul atau betul? Hari ini kita akan tuntaskan sampai ke Kejaksaan Agung. Hari ini setelah ini kita ke BUMN, kita sampaikan tuh Erick Thohir mundur. Ngapain dia jadi Menteri BUMN itu? Masa BUMN semuanya korupsi? Ada-ada aja. Dan dia kuat bener itu. Copot itu, mundur dan diperiksa. Setelah itu kita ke ISDM. Setelah itu kita ke Kejagung. Kejaksaan Agung jangan masuk angin. Didatengin Erick Thohir. Bilang katanya Erick sama Boy kagak terlibat. Apa-apaan itu? Indonesia darurat. Korupsi garong. Indonesia dikuasai oleh negara garong. Saudara-saudara, Indonesia dikuasai garong. Kamu di PHK, kamu susah cari kerja, kamu susah berusaha gara-gara para garong. Enak bener dikatain koruptor. Enak bener bahasanya koruptor. Tidak ada bahasa yang tepat bagi mereka kecuali garong. Garong uang rakyat, garong uang negara. Mereka bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Rakyat lagi kelaparan, rakyat lagi susah. Rakyat sedang susah mencari pekerjaan. Anak-anak pasti terlantar, susah mendapatkan pendidikan. Anak-anak harus meregang nyawa untuk mencapai sekolahnya. Karena jembatan rusak, karena rumahnya mau rubuh, karena nggak punya uang untuk bayar SPP. Tapi apa yang dilakukan oleh para garong ini? Keluarganya hidup mewah-mewah ke luar negeri, membawa barang-barang yang mewah. Istrinya, anaknya, enak-enakan mereka menggunakan uang negara, uang rakyat. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kasih tahu yang lain, yang lagi lewat nih, kasih tahu. Gabung kepada kami hari ini. Kasih tahu, Indonesia dikuasai oleh garong. Indonesia dikuasai oleh apa, kawan-kawan? Indonesia sedang dikuasai oleh siapa, kawan-kawan? Indonesia gelap gara-gara garong. Enak benar mereka hidup mewah-mewah. Pertamina bertanggung jawab. Anda nggak bisa melepaskan diri dengan minta maaf, dengan muka tanpa dosa. Enak bener. Emang selesai dengan minta maaf itu direksinya? Tidak. Kamu bertanggung jawab. Direksi Pertamina bertanggung jawab. Membiarkan penyelewengan terjadi bertahun-tahun. Dari tahun 2018, saudara-saudara. 2018 mereka moped. 2018 mereka maling. 2018 mereka garong. Masa nggak tahu? Mencapai 1000 triliun loh. Ini gila. Gila ini. Apa-apaan ini? Dan semua diam. Semua selesai dengan minta maaf. Enak aja lu goblok. Enak aja lu minta maaf. Emang ini negara punya lo. Negara ini didirikan oleh tetes darah dan air mata para perjuang kami. Kurang ajar mereka menari-nari. Kurang ajar mereka tertawa-tawa, berjoget-joget ria, menghabiskan uang negara dan uang rakyat. Rakyat susah nyari makan, rakyat susah nyari kerja. Lihat para driver online.
Mereka tertatih-tatih. Dari pagi sampai pagi lagi mereka mencari nafkah. Apa yang mereka dapatkan? Suspend, cacian. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan ini? Para petinggi-petinggi Pertamina bertanggung jawab. Saya minta kepada pemerintah nanti hukum mati sekarang juga para garong ini. Setuju kawan-kawan? Hidup rakyat yang melakukan perlawanan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terima kasih. Masih semangat mendatangi kantor paling anjing, kantor garong, kantor paling babi, kantor paling jahanam. Teman-teman, dari 2018 ya, kita dirampok oleh pengoplos, perampok yang simbolnya P. Ini P ini kepanjangannya pengoplos, perampok, pencuri. Itulah jahanamnya Pertamina, saudara-saudaraku. Maka dari itu kita harus terus menyuarakan agar dihukum mati para perampok uang rakyat, kawan-kawan. 2018 sampai 2025 baru terungkap. Nah, kemana aja pemerintah sebelumnya? Siapa presidennya? Siapa menterinya? Itu yang harus diperiksa, bukan dengan ocehan di Dirut Pertamina. Mohon maaf, anjing. Tidak segampang itu anjing untuk minta maaf kepada bangsa ini. Kalau hanya dengan kata maaf selesai perkara, maka bubarkan segera kepolisian, bubarkan segera kejaksaan, bubarkan segera kehakiman. Kalau dengan kata maaf selesai perkara, Dirut Pertamina, kau harus segera diperiksa. Bukan tidak mungkin kalian menikmati upeti dari perampokan sekitar 1.000 triliun, saudara-saudaraku. Jika 1.000 triliun untuk bangun rumah sakit, kesehatan kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun untuk bangun sekolah, pendidikan anak-anak kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun dialokasikan buat kesejahteraan para penegak hukum, TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, ya, tidak ada lagi yang namanya korupsi. Solusi negara ini sebenarnya sederhana, saudara-saudaraku. Pertama yaitu berikan pendidikan dan kesehatan gratis yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hukum mati dan sita seluruh aset koruptor di negeri ini, kawan-kawan. Yang mahal itu biaya pendidikan, yang mahal itu biaya kesehatan. Makanya para pejabat kita, para aparat kita jadi korup karena mereka mikir anaknya untuk sekolah, mereka mikir untuk kesehatan. Itu yang mahal. Tapi jika negara memberikan kesehatan dan pendidikan gratis, berapa aja cukup gaji. Kalau untuk sekedar perut, kawan-kawan, ya, kalau untuk sekedar makan berapa aja cukup. Yang mahal mereka dan anjing-anjing di Pertamina, ya, menikmati kesenangan di atas penderitaan rakyat, saudara-saudaraku. Aku bertahun-tahun ngisi pertama nggak pakai pertalite karena hormat dengan keputusan pemerintah. Pertalite untuk warga yang kurang mampu, dan aku merasa mampu. Aku ngisinya pertama, dan anjingnya, sialnya, yang ku dapat masuk ke tangki pertalite kan babi kayak gini kan, babi nggak kayak gini. Dan sialnya mereka nggak ditangkap. Masa anak perusahaan yang ditangkap? Nggak masuk logika, kawan-kawan. Nggak masuk logika. Dirut Pertamina juga nggak terlibat, nggak masuk ke logika. Yang pasti ini TSM tahu sama tahu, ya. Pengoplosan itu terjadi karena tahu sama tahu terjadi pembiaran di sana. Jadi bukan tidak mungkin kepala negara sebelumnya, yaitu Jokowi, wajib hukumnya diperiksa. Setelah itu siapa? Menteri SDM itu diperiksa. Bukan
Sebaik datang selesai masalah. Anjing nggak kayak gini. Anjing nggak kayak gini hukum. Hanya berlaku untuk rakyat kecil, tapi tidak berlaku untuk para pejabat. Oke. Sebelum itu kita dengar lagi orasi politik dari Kak Susi. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang terhormat. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, polisi adalah berjuang untuk negara, Pak, bukan untuk koruptor. Kami adalah Garuda. Kami bukan naga. Pemimpin-pemimpin yang terhormat, Pertamina. Pada zaman dahulu kala, Pertamina adalah Indonesia adalah negara eksportir migas, negara yang menjadi anggota OPEC, tetapi sekarang menjadi negara importir. Kenapa? Kenapa negara sebesar ini, sebanyak ini sumber daya alamnya? Crude oil Indonesia dulu melimpah ruah. Pesawat seluruh dunia membeli bahan bakar dari daerah Caltex Riau. Crude oil yang terbaik untuk pesawat terbang. Tetapi sekarang Indonesia membeli crude oil dari negara lain. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang-orang atau pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tidak mau membangun kilang-kilang di Indonesia. Sebesar negara ini, kilang hanya ada 7, kurang lebih 7. Yang terbesar ada di Balongan, Balikpapan. Selebihnya mereka tidak mau membangun lagi. Kenapa? Kalau mereka mengolah minyak mentah sendiri, mereka tidak dapat mendapatkan selisih harga. Mereka tidak dapat menjadi kaya raya. Mereka tidak dapat uang selisih harga. Crude oil mereka beli. Banyak crude oil dari Singapura. Singapura tidak ada hasil buminya, tidak ada hasil tambangnya. Tidak ada semuanya. Kalau Indonesia benar-benar punya pemimpin yang baik dan jujur, dari Sabang sampai Merauke, itu di perut bumi Indonesia banyak crude oil. Sekarang cadangan crude oil ada di Aceh, melebihi daripada negara-negara Arab Saudi. Baru dipelajari, belum dieksplorasi, belum dieksploitasi. Kenapa mereka tidak bersemangat untuk membuat kilang sendiri? Kenapa refinery hanya ada di beberapa tempat? Kenapa? Karena koruptor-koruptornya ada di dalam gedung ini. Betul kan bapak-bapak, ibu-ibu? 1.000 triliun itu bukan uang kecil. Seandainya satu warga dibagi rata, mungkin semua Indonesia kaya raya. Tetapi yang dapat hanya segelintir orang dan oligarki. Indonesia negara OPEC tahun 70. Kita ekspor minyak. Kita bangga dengan Indonesia. Tapi mana uang royalti untuk rakyat? Mana uang royalti untuk kebahagiaan bangsa ini? Mereka rakus mengambil jatah rakyat Indonesia. Mereka tidak ingat akhirat. Mereka hanya ingat dunia. Crude oil yang ada di Indonesia yang belum dieksplorasi, yang belum dieksploitasi sangat banyak. Sangat banyak sekali. Mereka dengan alasan mengeksplorasi minyak itu dengan high cost, high risk. Tetapi mereka tidak mau membuat lubang-lubang atau drilling-drilling baru untuk rakyat. Mereka hanya senang mengimpor minyak mentah untuk
lain-lain. Miskinkan koruptor. Sekali lagi, kepada jajaran tinggi Pertamina, tolong kalian sadar dan insaflah sebelum kalian mati di atas tumpukan uang kalian. Karena lintah darat adalah menghisap darah rakyat. Apakah kalian mau dianggap lintah darat? Pasti kalian tidak rela. Maka kalau ingin negara ini maju, silahkan eksplorasi, eksploitasi daerah-daerah yang ada sumber cadangan minyaknya. Jangan kalian dengan alasan kilang dibangun dengan harga yang sangat tinggi, dengan resiko yang sangat tinggi, tetapi tidak memikirkan rakyat. Sekali lagi, merdeka! Tapi belum merdeka! Masih dijajah ekonomi kita oleh para koruptor rakus. Mari kita berdoa di siang bolong ini, di Ramadan yang indah ini, semoga Allah berikan rahmat kepada para pemimpin Indonesia agar membahagiakan rakyatnya sendiri, bukan membahagiakan negara asing atau rakyat-rakyat Cina yang sudah menjajah negeri ini dengan naga-naganya. Silahkan kalian berpikir, ketawalah kalian sekarang melihat mak-mak berdiri di atas mobil ini, bukannya marah, bukannya apa. Kami kasihan dengan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada asosiasi buruh. Saya Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia. Saya mengamati Pertamina ini hari ke hari selama 10 tahun. Sehingga saya mencermati setiap pernyataan-pernyataan baik itu dari Kejaksaan Agung, dari penyidik BUMN, maupun dari Pertamina sendiri. Banyak kebohongan-kebohongan yang diucapkan, yang itu membingungkan rakyat. Pertama bilang oplos, kedua bilang branding. Saya paham semua. Silakan cek nama saya sama direksi Pertamina. Mau di holding sampai subholding sampai anak perusahaan semua kenal sama saya. Saya tidak pernah berdemo ke Pertamina 10 tahun ini. Tetapi karena mak-mak ini udah bawa cabai, mau dicabainya Jaksa Agung itu, saya kawal mereka. Saya kawal mereka. Karena mak-mak ini udah bawa cabai. Karena banyak kali asal ngomong ini mau dicabai semua. Mau dirujak. Makanya dari sini kami ke Kementerian BUMN, kemudian Kementerian SDM. Terakhir kami minta pertanggungjawaban omongan Jaksa Agung, Jampitsus, Dirdik, Kapuspen, Hardi Siregar. Kami minta pertanggungjawaban karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami minta konfirmasi apakah benar terjadi pengurangan spesifikasi teknis Pertalite Pertamax yang merugikan konsumen selama 5 tahun. Kalau benar, kami akan gugat Pertamina. Kami akan gugat Pertamina mewakili semua rakyat yang korban akibat pegangannya omongan Jaksa Agung. Dia harus bertanggung jawab, makanya kami akan datang ke sana. Kami akan gugat Pertamina. Balikan kelebihan dan kerugian yang dialami oleh rakyat. Soal itu yang akan kami tuntut, kami laksanakan. Jangan sepele, pesankan kepada direksi Pertamina. Hari ini memang tidak lebih dari 50 atau 100, tapi kami akan datang beribu ke sini nanti. Kami akan datang beribu, dan bohong kalau permainan itu sampai tahun 2023. Saya punya data sampai 2025 awal ada. Direksi tahu, silakan cek. Dikonfrontir sama direksi saya juga boleh. Kalau salahnya polisi ada, tangkap saya. Bohong itu semua. Saya tahu permainan itu masih berlangsung. Akan saya gugat juga Jaksa Agung. Kenapa sampai 2023 aja? Ngeri ini. Saya bukan asal ngomong, saya punya data semua. Mereka tahu. Kejaksaan Agung tahu,
ini tahu, KPK juga tahu. Itu aja yang mau saya sampaikan karena kami masih panjang perjalanan. Semoga kami mohon doanya perjuangan mama-mama ini mencapai keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kawan-kawan, teman-teman. Konvoy kebangsaan kita akan kita ke kantor Kementerian Paling Jahanam, Kementerian BUMN. Ya. Bayar polisi, dia di jalan, bayar polisi. Uang untuk bisa bayar. Ya, selamat siang warga Jakarta. Mohon maaf perjalanan kalian terhambat sedikit. Bukan karena keinginan kami, tapi ini salah pemerintah yang memaksa kami turun ke jalan. Tangkap Jokowi. Maka dari itu kami menyuarakan dengan tegas untuk berlakukan hukuman mati pada koruptor dan sita seluruh aset-asetnya. Agar apa? Agar negeri ini berada kemakmurannya, agar bisa dimakmurkan semakmur-makmurnya. Ini kemana kita ini? Lewat sana bang? Oke, kita lewati, kita ikuti jalan-jalan Bapak Kepolisian. Gak apa-apa kita ikutin. Hari ini kita son. Enggak. Cek. Itu enggak, itu pencet aja kayak kepencet saya. Ayo. Cek son. Coba satu kok lihat. Mati. Enggak kasih tahu aja. Biar. Oh ya, BUMN sana. Ya. Oke, ikut aja. Ikut aja Pak Polisi udah buka kita jalan. Kita tahu Bapak Polisi. Ya. Hari ini berpihak pada rakyat. Itu polisi. Hidupkan aja, bukan orang ngatur. Udah. Udahlah. Mau salah dalam apa ini? Pokoknya depan mikro. Jangan pelan-pelan lah. Kena duluan, cepat. Cepat. Jangan pelan-pelan, ngapain? Kita ini dihabisin waktu kita untuk muter-muter. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI yang memberi kita jalan. Hari ini kita mau datangi kan kementerian yang paling anjing, yang paling biadab, yang paling jahanam, yaitu kantor Kementerian BUMN. Di mana kementerian ini satu-satunya kementerian penyumbang koruptor terbesar di negeri ini, di mana BUMN kita pada korupsi. Maka dari itu kami mengajak Indonesia untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memberlakukan hukuman bagi para koruptor. Mana SDM? Oke. Nah, BUMN mana BUMN? Kita BUMN dulu. BUMN. Pak, kami ke BUMN dulu baru. BUMN dulu, mohon maaf Bapak Kepolisian. Kami sesuai. Tahan dulu, kami sesuai pemberitahuan
ke kantor BUMN dulu, baru ke ESDM. Maju, jadi nggak jalan. BUMN dulu, maju. BUMN dulu, Bapak. Mohon maaf Bapak Polisi, ini adalah sudah ada pemberitahuan. Kami ingin mendatangi Kementerian BUMN. Iya. Kenapa harus kita ke SDM? Enggak, kita ke BUMN dulu. Belok kiri. Jangan mau kita mau diatur. BUMN dulu baru SDM. Nanti kantor dokter nggak jelas itu nanti kita datangi. Kita BUMN dulu. Kita datangi kantor Erick Thohir, Kementerian penyumbang koruptor terbesar di negeri ini. Ya, kita datangi kantor Kementerian penyumbang terbesar korupsi di negeri ini. Garong-garong, enak banget kita bilang maling, kantor maling. Lebih bagus kita menyebut mulai sekarang kantor maling. Tak perlu lagi kita bilang koruptor, tapi maling. Maling. Kita datang ke kantor Mat depannya. Oke, pintu depannya kita di pintu. Awas lo, ayun, awas bang, kita. Oke, cukup. Sudah sini aja. Kita datangi ke kantor maling. Ya, ini kantor maling, penyumbang terbesar korupsi di negeri ini. Dari mulai Pertamina, terus apa lagi? Banyak Jiwasraya, BUMN, entah apa-apa BUMN pada korup. Tapi menterinya kuat, menterinya nggak dicopot. BUMN pada korup, menterinya ongkang-ongkang kaki. Itu makanya kita datangi. Ada apa? Ya, biasanya kalau di Jepang satu BUMN merugi saja ya, bukan korupsi. Pimpinannya, menterinya mundur. Lah, ini bukan cuma rugi, bro. BUMN banyak garongnya, BUMN banyak malingnya, menterinya tebar-tebar pesona. Karena apa? Karena udah pernah koruptor dihukum mati, ya, divonis mati. Udah pernah di negara itu, yaitu Menteri Keuangan kalau nggak salah aku dulu di tahun 70-an ya. Ada menteri yang udah dihukum mati. Kenapa nggak dihukum mati ini koruptor di negara kita? Maka kita dorong berlakukan hukuman mati pada koruptor dan sita seluruh asetnya. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Maka kami minta orasi politiknya dari Kak Mira Sumirat selaku Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, aspirasi buruh melawan hari ini, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini tepat 11 Maret 2025 bertepatan dengan surat perintah 11 Maret beberapa tahun yang lalu. Negara saat itu sedang kacau balau. Sama halnya saat ini. Hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kami dari Aliansi Rakyat Penggugat dan juga kami dari Serikat Buruh seluruh Indonesia dan juga dari Persatuan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI dan juga Asosiasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia hari ini mendatangi beberapa titik yang kami duga, yang kami yakini bahwa itu adalah sarang-sarang garong yang merusak negara Republik Indonesia. Sampai-sampai rakyat Indonesia memberikan flyer-flyer Liga Korupsi Indonesia, Pertamina nomor 1 dan seterusnya, dan semuanya BUMN yang hari ini ada di bawah tanggung jawab Menteri Negara BUMN yaitu Erick Thohir. Kira-kira Erick Thohir terlibat atau terlibat ya? Erick Thohir terlibat atau terlibat ya? Saya bertanya, apakah Erick Thohir terlibat atau tidak terlibat? Masa BUMN
yang ada di bawahnya korupsi garong ribuan triliun, dia menterinya loh, masa nggak terlibat? Serius nih. Saya minta kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, pecat Menteri Negara BUMN Erick Thohir dan periksa di Kejagung. Jangan biarkan dia bebas ke sana ke sini. Enak bener. Garong-garong rampokannya itu di bawahnya dia tenang-tenang aja. Ngapain berkuasa kamu lebih daripada 10 tahun? Masa nggak tahu anak buah kamu maling, garong, nyopet, rampok? Ya, terima Nggak mungkin dong kalau nggak tahu. Kamu bos di BUMN. Nggak mungkin kalau kamu nggak tahu, Pak Erick. Apa-apaan ini? Enak bener. Saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini Indonesia sedang gelap gulita gara-gara rampok, gara-gara garong yang menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Ada anak-anak yang saat ini kita sedang kelaparan. Ada para ibu-ibu yang sekarang sedang menangis karena dia tidak punya beras. Ada bapak-bapak yang sekarang sedang mengais sampah-sampah plastik untuk dijual kembali. Ada ribuan buruh, puluhan ribu buruh di PHK, sekarang nganggur, tidak berdaya. Ada perempuan-perempuan yang sekarang menderita karena kehilangan suaminya. Di mana negara? Di mana negara? Ribuan triliun kamu merampok. Ribuan triliun kamu berfoya-foya. Kemana kamu punya nurani? Dan negara diam, negara kalah. Jangan, tidak boleh negara kalah dengan para garong-garong uang rakyat. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, mengundang Anda semua untuk bersuara dengan secara lantang bahwa negara ini harus diselamatkan. Kami datang karena sayang. Kami bukan untuk mencari perkara atau juga kerusuhan. Kami datang karena sayang kepada negara ini, kepada negeri ini. Jangan berdiam, saudara-saudara. Jangan diam. TNI Polri, masyarakat sipil, ayo kita bersatu. Jangan biarkan negaramu rusak. Dirusak oleh para garong-garong oligarki, oleh para garong-garong uang rakyat dan uang negara. Mereka bermewah-mewah bersama keluarga, hidup bermewah-mewah, berfoya-foya. Tapi apa yang dilihat di depan mata dekat dengan istana negara? Banyak orang yang tidak memiliki rumah. Banyak orang dalam satu rumah dihuni belasan orang hanya untuk tidur bergantian. Dekat dari istana negara. Banyak orang yang kelaparan. Banyak orang yang tidak punya uang untuk dia menyekolahkan sekedar anaknya sampai SMP atau SD sekalipun. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dianggapnya rakyat goblok, dianggapnya rakyat bodoh, dianggapnya rakyat tidak berdaya, sehingga mereka makin menggila. Saudara-saudara sebangsa setanah air, dalam kesempatan ini saya Mira Sumirat meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah berkomitmen untuk menghabisi seluruh para maling, para rampok, para garong uang rakyat. Saatnya Pak Prabowo, saatnya Pak Prabowo yang terhormat, pecat Erick Thohir, pecat Erick Thohir. Tapi sebelum dipecat, saya minta diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Nggak boleh negara ini dikuasai oleh para maling. Nggak boleh negara ini dikuasai oleh para garong. Enak aja, biadab, bajingan.
mereka. Kita dipaksa kerja keras. Para buruh hanya diberikan iming-iming UMP. Ada yang 5 juta Jakarta, ada yang 2 juta Jawa Tengah, ada yang 2,5 juta di Aceh, ada yang 1,8 juta di Jawa Barat. Mereka para penguasa negeri ini digaji dari darah dan keringat rakyat. Apa hasil kerja mereka? Hasil kerja mereka adalah Liga Korupsi Indonesia. Nomor 1 Pertamina. Lalu diikuti oleh ASDP. Diikuti oleh Antam, pemalsuan emas. Semua serba palsu. Emas palsu, BBM palsu, minyak palsu, ijazah juga palsu. Bagaimana? Penuh dengan kepalsuan ini. Semua palsu, fata morgana. Benar apa kata Tuhan yang Maha Kuasa? Ini fata morgana, saudara. Kamu ditakut-takutin. Siapapun yang mengkritik, siapapun yang bersikap bicara lantang, menyela pemerintah, akan kami tangkap. Begitu. Rakyat ditakut-takutin. Apa yang betul mereka? Maling, rampok, garong, tetap tuh ketawa-ketawa. Buktinya yang kemarin korupsi. Kalau tidak rakyat bersuara, tetap tuh ya pelaku garong itu 6,5 tahun doang dengan 300 triliun timah. Tapi karena kamu semua rakyat bersuara menjadi 20 tahun. Seharusnya bukan 20 tahun saya bilang. Hukuman mati yang pantas buat para maling. Maling-maling kecil, maling-maling ayam digebukin sampai mampus, sampai tewas. Mereka ini bukan maling-maling ayam. Mereka ini ribuan uang rakyat loh. Uang rakyat. Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Masih kurang lengkap nggak tuh? Bapak Erick Thohir mundur. Belum kamu mundur, saya minta diperiksa oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Mundur. Kalau nggak mau mundur, dipecat sama Pak Prabowo. Kamu telah gagal, Erick Thohir. Erick Thohir gagal dalam memimpin BUMN. Apa indikatornya? Apa pegangannya? Apa ukurannya kalau dia gagal? Karena banyak garong di BUMN. Erick Thohir gagal memimpin BUMN. Apa ukurannya Ibu Mira? Karena dia tidak becus, tidak benar, tidak bisa menjaga BUMN, sehingga banyak garong di BUMN. Itu ukurannya gampang. Masa banyak garong diem aja? Dia datang lagi ke kejaksaan rasa kelusuk. Gimana? Kata dengar-dengar ada kakaknya yang namanya Boy Thohir ya, bener nggak sih? Ada kakaknya Boy Thohir ya? Itu ngapain dia Thohir tuh? Ngapain Boy Thohir itu? Kira-kira ngapain itu Boy Thohir itu? Cawe-cawe lah. Adik abang ini, astagfirullah. Kalau dia benar sih kita kita respect, kita hormat. Sejahtera, makmur, tidak ada intimidasi, tidak ada yang kelaparan, tidak kekurangan, rakyat gampang nyari pangan, anak gampang nyari sekolah, makanan gizi gratis beneran bergizi. Saya minta dengan hormat, Erick Thohir daripada dipecat dan Prabowo dengan mundur, itu lebih terhormat. Setuju nggak? Mundur itu lebih terhormat. Kalau kita ngikutin yang ada di Jepang atau Cina, udah harakiri, bunuh diri. Udah bunuh diri. Ini negara apa ini? Negeri sampah. Masa pengecut. Pengecut kalian. Mau jadi penguasa, mau jadi pejabat, tapi nggak bisa tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada yang gagal di bawah kamu mundur. Gagal kok nggak mau mundur. Saudara-saudara bangsa setanah air, kami sekali lagi mengundang seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Indonesia gelap
gara-gara banyak garong, gara-gara banyak maling, gara-gara banyak rampok di negeri ini. Kamu mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang kesulitan bayar uang kuliah, ya gara-gara garong. Kamu yang sekarang sedang kesulitan mencari sekolah di SD, SMP, SMA, ya gara-gara garong. Kamu sekarang yang sedang jadi driver online, kesulitan sekarang sedang mencari konsumen, gara-gara garong. Semua gara-gara garong. Buruh, perusahaan sekarang banyak yang tutup gara-gara garong. Investasi tidak akan pernah mau masuk ke Indonesia gara-gara satu, banyak maling, banyak korupsi, banyak rampok, banyak garang di Indonesia. Dua, birokrasi yang berbelit-belit. Tiga, pungutan liar dari ormas-ormas. Ini tugas kepolisian dan juga TNI. Banyak ormas, banyak pungli, sehingga para pengusaha di Cikarang, Kerawang kabur ke Vietnam. Kabur mereka karena tadi korupsinya gede-gedean, punglinya gede-gedean, birokrasinya gila-gilaan. Untuk itu mari kita dengar orasi politik dari pengacara kondang, pembela rakyat yang selama ini setia di garis massa, yaitu Bang Damai Hari Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Om Niko. Aku cemburu terhadap keberanian Om Niko. Cemburu. Semua harus cemburu. Cemburu untuk berani, cemburu untuk berkata benar, cemburu untuk berjuang bersama rakyat, menjaga, digaji oleh rakyat. Ini 10 tahun ini memang tremendous moral decay. Kerusakan moral parah 10 tahun ini. Sejak Jokowi berkuasa. Jokowi kami gugat ijazah palsu. Kalian pikir kami berani kalau nggak ada bukti? Buktinya silakan. Bapak polisi pasti tahu. Kalau dituduh seperti itu, tidak ada buktinya, warnanya. Keterangan surat dari SD, SMP, SMA, warna teman-temannya tinta biru, tinta hitam, dia biru. Nama teman-temannya maaf, DJ, Joko, tahun 60, dia sendiri Y. Pendengar penipu. Yoko Ono, istrinya John Lennon itu. Kalau dibawa ke polisi, harus di lab krim, stempel itu berapa lama umurnya. Tahu dia, makanya dia nggak pernah mau bawa ke mana? Ke pengadilan, kita gugat. Nggak pernah mau, penyidik pun tidak melihat. Jaksa, hakim, pengacara, itu berkas perkara itu sama, kita semua tiga komponen itu. Hakim, jaksa, pengacara, punya sama persis halaman 1 sampai terakhir. Nggak ada. Nggak ada. Diperiksa nggak ada, nggak punya. Jadi apa? Kenapa orang itu dihukum? Nggak punya. Tadi keterangannya seperti itu, identitasnya. Teman-temannya hitam, tintanya dia biru. Nah, darah biru katanya. Jadi ini semua, Erik ini bagaimana guru berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Nah ini biang daripada kancil jahanam itu bajingan trik, bajingan tolol. Tukang babi. Itu dia biangnya. Kita semua brengsek. Kita semua orang brengsek. Terlalu lama di atas panggung sehingga malah turun rame-rame. Ini kesalahan kita semua. Apa artinya Erik ini? Ada orang dipanggil esok pagi, malam tengah malam udah dibuntuti, meninggal 6 orang. Ini nggak dipanggil dia datang, kurang ajar. Nggak dipanggil sama jaksa datang. Aneh-aneh ini negara ini kan. Padahal dia tahu nanti besok berita akan booming. Demi keselamatan dia hadir. Nah itulah. Woi Erik. Woi pejabat para imun hukum, para kuping-kuping anti kritik,
anti sarkastik. Woi, maling-maling, siang hari, transparansi, tidak tahu malu diri. Sampai-sampai kawan tadi bilang, babi Pertamina. Negeri babi. Kalau mau menghukum yang bilang babi, masuk penjara dulu, Erik. Mungkin mau. Negeri para babi. Ini maling ayam kambing mati, ditembak betisnya. Koruptor, bukan dihukum mati, bukan dipotong tangan, potong tahanan. Wah, anak apa puasa, woi? Diringani karena anaknya masih kecil, perlu netek. Jaksa itu dihukum. Nah, taunya apa? Ada orang ibu-ibu, 5 orang anaknya masuk gara-gara pencuri. Anak-anaknya pun ikut masuk. Ini gara-gara seorang jaksa perempuan karena masih punya anak kecil. Udah nggak netek, walaupun netek aja, bawa aja. Kok orang miskin bisa masuk? Matanya itu. Kalau nanti ada pengadilan jalanan karena kepala sudah panas masyarakat, ini bisa bahaya negara ini. Ngomong-ngomong, Prabowo berani nggak berhentiin Erick Thohir? Berani nggak berhentikan Jaksa Agung? Hah? Tapi memang sulit sekarang ini role model pemimpin-pemimpin kita ini nggak ada, sulit dicari. Makanya nggak bisa digantikan itu. Ini gara-gara manusia bibit biang daripada kancil bajingan. Kancil Bukima. Itu gara-gara dia ini. Sampai dia bilang lagi, sampai kita pernah gugat dia 66 kebohongan. Kata Fadil John ketika masih sehat 100 lebih. Dulu itu 4 tahun yang lalu. Sekarang bohong lagi terakhir. Kalau ada Pertamina oplosan, dari dulu ya saya udah. Negeri oplosan. Bohong lagi. Itu manusia ngomongnya harus dibalik itu. Itulah kebalikannya. Berarti dulu dia tahu. Jangan-jangan dari OCCRV salah satunya ini Bang Niko. Salah satunya ini temuan itu. Nggak mau. Jaksa Agung, Pak Polisi maaf saya bukan ngajari. Bisa itu diperiksa, ditangkap fitnah walaupun ada di luar negeri. Pakai Interpol. Hak kita ada dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang KUHP, asas nasional pasif. Bisa demi kepentingan negara. Difitnah bekas presiden. Ini malah tanya aja katanya yang bilang saya korupsi. Tanya aja saya yang bilang saya jasa palsu. Bukan dia buktikan. Ada undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Hubungan antara publik dengan pejabat publik. Jangan dibodoh-bodohin, nggak semua bodoh. Yang mau bodoh, doyan uang. Kasihan kawan-kawan kita ini, kepolisian yang jujur-jujur melihat tingkah laku yang enggak seniornya. Ya, negeri goblok. Jadi pasal 1 adalah semua harus sesuai komandan. Nomor 2 harus memaafkan komandan. Jadi kalau dalam pasal 3 dia nakal, ingat pasal 1 dan pasal 2. Itu ada apa? Mau komandan harus dibiarkan. Disobedient. Yuk. Ini juga Prabowo disobedient. Namun kita juga salah tadi yang saya bilang. Kami memang brengsek. Kami memang dihukum oleh alam. Karena apa? Karena terlalu lama di panggung, di atas panggung. Tidak mau turun rame-rame. Pada turun rame-rame itu dijamin oleh hukum. Ini seperti ini, cuma kurang banyak. Sesuai bilang asli. Tanpa terbantah, 1, 2 terus. Periksa Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Kurang banyak. Ada yang diidola namanya Anies. Difitnah dengan sumber A1 dari Hasto. Hasto itu termasuk tokoh negara, bekas anggota dewan, partai terbesar, bahkan partai daripada petugas partai. Itu A1. Kok mau di penjara tempo hari? Nggak marah, nggak protes. Ajak kita datang, jutaan datang. Itu Anies.
Dirinya aja dihina, diam aja. Gimana dia mau bela kita? Bela diri aja nggak mampu, nggak mau. Dipikir dengan senyum-senyum baik bisa jadi pemimpin. Saya udah tantang itu. Kalau dia berani jadi trigger, dia peluang besar untuk menjadi presiden 2029. Jika tidak, saya nomor 1 penantang Anies Baswedan. Penakut, tidak proaktif, tidak progresif. Sama radikal dia senang. Yang penting dukung dia. Dekat-dekat dia nggak mau lagi. Kalau perlu EG dia dengan DHL itu dicoret dari THN. Diam dia. Berapa menit? Ya, jadi sulit. Jadi kalau mau cari presiden modelnya kayak Niko, Wapres modelnya kayak Mbak Mira atau Bu Menu. Itu yang dicari kayak begitu. Bukan sekedar aktif tapi proaktif. Tidak agresif namun progresif. Itu yang dicari. Belum ada. Kalau udah ada udah lama tumbang tuh Jokowi. Demikian. Mudah-mudahan kalau benar datangnya itu dari Allah, bukan dari saya. Kalau salah itu dari pribadi saya sendiri atau Jokowi. Karena kita semuanya adalah bangsa ini menggugu dan meniru dia. Ya. Nah, kalaupun nggak puas, saya juga maklum. Karena saya bukan barang pemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata koruptor menjadi babi pengkhianat bangsa dan negara. Untuk itu, untuk menyemangati aksi kita minta orasi politik dari Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92, Bunda kita, Bunda Sunarti, untuk menyampaikan orasi politiknya. Oke, terima kasih. Masih semangat. Masih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah banyak tadi disampaikan. Apa yang hari ini kita datang ke tempat ini dan pemikiran-pemikiran mahasiswa masa depan anak bangsa menyatakan Indonesia gelap. Kenapa dikatakan gelap? BUMN ini dipimpin hampir 3 dekade. Hanya satu nama, yaitu Erick Thohir. Bukan hanya ijazah yang palsu, tapi banyak. Sedangkan pertama oplos dengan oli, ya negeri oplosan, juga memalsukan. Antam, ini emas dipalsukan. Apakah ada aturan-aturan yang dipalsukan? Banyak. Kita ini tidak tahu. Tapi jangan juga dianggap rakyat ini bodoh. Rakyat juga tahu. Di depan mata kita, para security upahnya berapa? Tapi kalau kita melihat para pemimpin di BUMN ini, lebih miliaran gajinya, berlebih, sudah miliaran gajinya, dan mereka juga merampok uang rakyat. Terjagung mengatakan di tahun 2023 sampai hari ini masih itu berlangsung. Bayangkan pemimpin menteri hampir 3 periode, 10 periode Joko Widodo 10 tahun ya, ditambah pemerintahan baru juga Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Tadi kita mendatangin Pertamina. Direktur Pertamina mengatakan tidak tahu, bodoh, minta maaf. Apakah kata maaf itu sudah bisa menghapus kecurangan, kejoliman
mereka tidak melihat di sepanjang jalan ini. Kalau sore hari mereka banyak rakyat yang kelaparan, mereka tidak mempunyai rumah, mereka untuk makan pun harus meminta-minta. Yang lebih sadisnya, mereka melakukan itu juga tidak ada cita-cita, tapi mereka ditangkap dan dipenjarakan. Apabila mereka akan lepas, mereka harus membayar. Dari mana mereka akan membayar? Dari mana mereka akan membayar untuk mengisi perutnya aja mereka tidak mampunya dan tidak mampu untuk membeli. Nasi putih pun mereka gak akan bisa membeli. Apakah keadilan ini dinikmati oleh rakyat kecil? Nah, apalagi hukum. Kalau para perampok kelas kakap, mereka dimaafkan. Seperti yang korupsi, yang merampok 300 triliun, 6,5 tahun dan hari ini diputuskan 20 tahun. Apakah itu adil? Tidak. Itu tidak adil. Adil kata malah. Dan semua teman-teman ini untuk pendidikan, mau masuk polisi, tentara, mau masuk kerja, mereka harus membayar. Ini lebih sadis dan lebih memprihatinkan. Tanggung jawab negara di mana untuk menyiapkan lapangan kerja. Apalagi hari ini, kondisi saat ini, PHK di mana-mana, perusahaan tutup. Tapi negara tidak pernah hadir untuk mengambil sikap, mengambil keputusan terhadap rakyat yang hari ini menyokong pajak kepada pemerintah, yang hari ini dirampok dan dirampas oleh mereka. Betul. Mereka tidak juga diapa-apain. Rakyat hanya mempertahankan sejengkal perut. Yang saya baca, yang saya lihat di media sosial, seorang kakak mempertahankan adiknya untuk makan, untuk mengisi perutnya. Mereka mengambil makanan dan mereka ditahan. Apakah itu adil bagi rakyat? Tidak. Kami datang tempat ini, kalian semua melihat sudah tidak lagi. Tenaga kami ini ada untuk melawan kalian. Tapi kami ingin memberikan contoh kepada rakyat. Jangan hanya sekedar melihat. Jangan hanya sekedar mencaci maki kami. Kami berdiri di tempat ini untuk mempertahankan hajat hidup orang banyak yang seharusnya ini ditanggung-jawabi oleh negara. Tapi negara tidak pernah hadir. Apa yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi, ini tidak layak lagi. Mundur Erick Thohir. Apalagi Erick Thohir ini sudah 10 tahun dan ditambah lagi pemerintahan baru. Erick Thohir gagal. Padahal Erick Thohir ini sudah gagal. Ada apa di balik itu semua? Dan bertanggung jawab. Apakah semua itu ikut terlibat? Yes. Kalau mereka tidak terlibat, kenapa dipertahankan sampai ini? Ini menjadi tanda tanya bagi kami semua. Apakah pemimpin yang baru juga ikut terlibat? Ini pertanyaan. Memang ini menyakitkan pertanyaan kami untuk memimpin negeri ini. Tapi ini harus kita ungkapkan, ini harus kita ucapkan agar pemimpin negeri ini introspeksi diri. Jangan sekedar bicara,
Jangan sekedar janji-janji terhadap rakyatnya. Betul. Tapi hari ini yang dilakukan, yang betul-betul dirasakan rakyat. Jangan hanya karena kenaikan upah buruh 6,5% itu sudah menutup, sudah itu bagus. Betul. Ya, karena kenaikan 6,5 itu tidak semudah membalik tangan. Buruh harus berjuang. Buruh juga harus berjuang kepada para majikannya. Tidak serta-merta kenaikan 6,5% itu tiba-tiba diberikan. Betul. Kita boleh tanya kepada bapak-bapak security yang di sini. Ini upahnya juga masih rendah, 5 juta. mereka adalah outsourcing. Masa depan mereka tidak ada. Dia setiap tidur malam hari kalau libur. Apakah kontrak saya itu masih diperpanjang atau tidak? Betul. Bagaimana mereka akan dituntut untuk bekerja lebih baik? Padahal mereka, para pemimpin mereka, perampok uang rakyat ini, mereka tidak pernah berpikir terhadap bawahannya. Hanya mereka berpikir tentang isi perutnya sendiri. Maka dari itu, hari ini kita nyatakan Erick Thohir mundur. Atau mau mundur dengan keyakinan rakyat. Tapi bukan hanya mundur, bukan hanya dipecat, tapi harus diperiksa dan dipenjarakan, Tanggung jawab. sekaligus dimiskinkan. Setuju. Karena apa? Kalau mereka hanya dipecat, mereka akan bertingkah dan berulah rakyat. Seolah-olah dia menjadi dewa, seolah-olah dia jadi Tuhan, karena dia punya harta. Betul. Ini yang harusnya kita sama-sama sadari. Wahai rakyat Indonesia, mari kita bersatu untuk merebut kedaulatan rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat dibodohi, lambang negara kita digadekan. Karena apa? PIK dan yang lain-lain hari ini, karena ada oplosan palsu, antam mas palsu, ini menutup PIK 2, kasus rempang, kasus-kasus yang lain. Tapi ini harus semua diangkat, bukan hanya oplosan Pertamina, bukan persoalan Erick Thohir, ESDM, Kejagung, kepolisian dan yang lain-lain. Apabila itu tidak bisa laksanakan dengan baik, maka rakyat akan membuat pengadilan sendiri. Ya. Apakah kawan-kawan siap? Siap. Karena rakyat sudah tidak percaya dengan penegak hukum yang hari ini. Tanpa membayar, mereka tidak pernah diproses. Saya berbicara, saya punya fakta. Jadi jangan Bapak polisi melihat saya seolah-olah melihat setan. Tapi hari ini bisa saya tunjukkan kondisi yang terjadi hari ini. Mari kita tunjukkan. Boleh Bapak lihat muka saya, tapi hari ini Anda akan nantinya merasakan. Anda adalah generasi penerus. Mungkin saya tidak bisa menikmati perjuangan ini, tapi saya harus meletakkan fondasi untuk anak bangsa ke depan lebih baik. Inilah yang harusnya. Mungkin Anda sekarang jadi pegawai negeri, belum tentu anak cucu. Banyak lapangan kerja sudah tertutup karena impor masuk ke Indonesia. Inilah situasi kondisi hari ini. Maka dari itu hanya satu kata, lawan Thohir dan penjarakan Thohir dan miskinkan. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan hanya melihat
kami ini hanya sedikit. Tapi tunggu tanggal main. Sama minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu. Bukalah mata, bukalah telingamu, agar ke depan tidak gagal paham. Karena hari ini rakyat sudah paham. Yang keladinya adalah Jokowi Dodo beserta kroni-kroninya segera ditangkap dan diadili dan dimiskinkan. Itu yang harus kita sama-sama pahami. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu harusnya dia dipecat dong sama Pak Prabowo karena ngelangkain gas tuh. Udah gas dilangkain, dokternya katanya juga palsu tuh. Aduh. Sekarang gantian nih Bunda Mary. Silakan Bunda Mary, nanti kita ke SDM dan ke Jagung. Terima kasih Bunda Mira Sumirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mama yang melawan. Kompak sekali mama ya, bapak-bapak security dari BUMN. Betul kan Pak, kami kembali lagi, betul kan Pak? Betul. Kemarin kami sudah ke sini hari Jumat dan Erick Thohir lagi WFH. Nah, WFH mulu dia mah. Kantornya kosong, hanya 20%. Agak pernah kesini. Nah, sekalian aja kosongin Pak, cari aja yang mau kerja. Gantian aja biar mak-mak yang ngisi, betul? Betul. Hidup mama. Selamat datang di negeri oplosan. Di mana kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Di mana yang milih Prabowo Sigeboy dapatnya Jokowi. Betul. 17 menteri itu masih orang Jokowi, termasuk yang di sini. Ini yang saya bingung. BUMN ini sumber duit muter luar biasa. Sejak zaman Erick Thohir berjatuhan, rontok itu BUMN. Betul. Asabri dirampok. Betul. Jiwasraya habis. Betul. Betul kan? Dana haji masuk BUMN ya sih? Enggak ya, Menteri Agama ya. Jadi pejabat sekarang adalah kumpulan garong-garong. Kalau bahasa Palembang gini, begitu dia jabat, loka apa nih yang bisa kita bikin? Artinya apa itu? Artinya, apa nih yang bisa jadi cuan? Jai. Betul gak sih? Gila itu. Sejak kapan rakyat Indonesia dipikirin? Betul. Sejak kapan para gojek-gojek, grab-grab dipikirin? Emang gue pikirin. Yang ada Menteri Pendidikan waktu itu kaya karena Jakarta semakin menghijau. Hijaunya bukan karena pohon-pohonan, tapi karena yang jaket Gojek. Betul? Jadi itu yang Menteri Nadiem itu yang paling kaya kemarin ya, gara-gara berkurangnya lapangan kerja di Indonesia. Erik kaya nggak nih Erik? Nah, Erick Thohir ini yang lucunya begitu muncul masalah BBM oplosan, yang dicaplok itu cuma 7 orang apa 9 orang? 7 orang. Nah, dan itu cuma level-level kroco, walaupun Rifa juga itu level direktur. Gajinya 1 miliar lebih. Begitu ditangkap ternyata dia masih kurang 1 miliar lebih. Mukanya sumringah, lucu ya? Ditangkap mukanya sumringah. Cengenges, betul. Masuk akal nggak sih kalau menterinya nggak tahu itu urusan oplosan? Tidak. Masuk akal nggak sih kalau presiden nggak tahu itu oplosan? Ya, jadi kita semua di sini harus paham alur. Kemudian apa? Beberapa waktu malamnya Erick Thohir nyambangin ke Jagung. Terus hasilnya apa itu? Tiba-tiba ke Jagung jadi pengacaranya Erick Thohir dan Boy Thohir. Yang langsung ngomong kalau Erick Thohir tidak terlibat. Anjay, bangke nggak tuh? Bangke nggak tuh? Gimana ceritanya? Ya. Nah, balik lagi ke
semua ini bapak-bapak yang nungguin kami di depan. Sebenarnya Pak, kami tuh nggak ada urusan dengan bapak-bapak. Karena kami yakin bapak juga nggak hidup happy-happy amat kerja di sini. Betul Pak? Kami sama dengan bapak. Kami di pihak bapak. Bahkan kami akan memperjuangkan bapak. Karena apa yang terjadi di atas ini adalah kezaliman, maling, garang. Bukan lagi kucing ya. Saya yang bingung kenapa Erick Thohir itu sudah 10 tahun megang rontok-rontok masih dipakai lagi oleh Prabowo. Ada apa ini? Kenapa ya? Ya. Kenapa itu kakaknya Boy Thohir nempel terus sama Erick Thohir? Oh, Boy Thohir kakak. Ada apa ini? Saya sempat keliling ke proyek beberapa di daerah timur ya. Jadi sebenarnya konglomerat yang bergerak-gerak itu orangnya itu doang. Betul. Jadi Indonesia ini sumber daya alamnya sudah habis sama mereka doang. Betul. Bagi-bagi antar mereka doang. Betul. Kita dapat apa? Sampah. Dapat sampah. Banjir. Recehan pun nggak dapat. Banjir loh, banjir. Padahal kata Pak Faisal Basri, kalau sumber daya alam Indonesia dikelola dengan benar, seluruh rakyat Indonesia bisa dapat 20 juta per bulan loh. Betul. Bohong. Al-Fatihah buat Pak Faisal Basri. Ya, beliau akhirnya menghadap yang kuasa. Mimpi. Walau alam kami tidak tahu karena waktu itu beliau baru balik dari Medan untuk urusan blok Medan. YouTuber aja dipajakin. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga kita nih bicara ya. Yang jelas kami di sini, saya lupa kenalan ya. Nama saya Mary, kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Mantap. Kami selalu menyuarakan ketidakadilan. Setiap hari Rabu kami ada di KPK jam 3 sampai jam 4. Tapi besok kami awali dengan di Kejagung jam 11. Hidup KNPRI. Kenapa kami harus ke Kejagung? Karena Kejagung yang menangkap ini duluan kasusnya, betul? Betul. Tetapi kok cuma sampai kroco-kroconya doang? Betul. Sehingga nampak kalau ini cuma bluffing, alat untuk bernegosiasi. Kok bisa? Kejagung ini orangnya Jokowi yang juga sudah lama. Harusnya sudah siap diganti. Sepertinya pemikirannya sudah agak error. Kabar-kabarnya bininya 5. Ada gini orang. Aduh. Jangan kebanyakan bini Pak, nanti takut kebanyakan pikiran kotor di kepala Bapak. Ya, kami minta kalau Anda sudah membuka kasus ini, jangan kemudian Kejagung menjadi pengacara dari Erick Thohir dan Boy Thohir. Gak boleh itu Pak. Kalau mau dibuka, buka selebar-lebarnya. KPK juga harus hadir. Telanjangin. BPK harus hadir. Kepolisian, kalian jangan cuma jagain kami doang. Emang berani mereka. Masa kita doang yang cuma pakai begini, cuma bawa toa doang kalian jagain. Erick Thohir pernah nggak kalian jagain? Sering-sering Bu. Yang jelas kalau Erick Thohir jalannya kalian bukain, betul? Dibayar nggak tuh? Nggak tahu, bukan saya yang jawab. Jangan iri. Demikian ya teman-teman semua, kami mama kalau kami menganggap ini tidak penting, kami tidak akan ada di sini hari ini. Betul. Lebih penting kami masak di rumah. Betul. Apalagi sudah mau buka puasa. Lebih penting kami ngorek sambal. Betul. Tapi karena harga sambal pun ditentukan oleh politik, maka hari ini kami turun ke sini. Dan kami mengundang seluruh rakyat yang sudah dirugikan karena BBM oplosan. Di mana kalian punya motor, kalian punya mobil keperusahaan, tuntut BUMN, Tuntut Erick Thohir. tuntut Pertamina, Tuntut Pertamina. minta ganti rugi. Seluruh rakyat Indonesia harus kompak. Kalau perlu data, Bapak punya datanya. Hidup gila. Kita siap backup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ARM. Waalaikumsalam. Pak Zulkarnain. Hidup banjir. Dari KNPRI ya Pak, silakan. Oh, dari aktivis Pak Zulkarnain, mainkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hidup rakyat Indonesia. Hidup! Hidup Bung! Hidup! Hidup mama yang melawan! Hidup! Hidup perempuan! Hidup! Hidup yang datang di sini! Hidup! Alhamdulillah. Hidup para YouTuber! Hidup! Terima kasih. Kami sebenarnya mau ngomong apa ya? Bingung ini. Erick Thohir, Pak. Erick Thohir. Thohir ya. Erick Thohir itu BUMN. sudah sering kali didengar. YouTuber dipajakin. YouTuber Oh, dipajakin. dipajakin, Masya Allah. Jadi begini. Bangsat. Ya. Kami akan bercerita sedikit saja dulu tentang pemimpin. Ini khusus pemimpin. Bapak-bapak minta sebut jadi pemimpin nanti. Pemimpin rumah tangga, pemimpin nanti untuk di bangsa, ya. Ada seorang pemimpin, dia menyamar namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana Sayyidina Umar bin Khattab dia berjalan di saat musim paceklik. Begitu dia melihat tertuju, ada seorang ibu-ibu yang sedang memasak kuali, mendengar tangisan anaknya. Dia bertanya, dia mendekat bertanya, wahai ibunda, wahai ibu, kenapa anak kamu, anak saya sedang menangis? Sebab apa? Sebab kata ibunya, sebab saya lagi memasak, menunggu masakan saya lagi matang. Oh, terus apa? Menangis lagi? Kok makin kencang? Apa yang kamu masak, ibunda? Saya dibukanya, ternyata dia masak batu. Masak batu, masak batu. Amin, mukminin, Umar bin Khattab menangis. Terasa dadanya sesak. Orang yang bersama Umar bin Khattab yaitu Aslam, dia langsung beranjak pergi ke tempat gudang untuk membawa gandum. Wahai Amirul Mukminin, biar saya yang bawa, wahai Amirul Mukminin. Jangan, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jangan, jangan. Kenapa jangan ya Amirul Mukminin? Kenapa? Karena dosa ini adalah dosa saya, dosa pribadi saya. Jika saya akan dilaknat di dunia, maka saya akan dilaknat juga di akhirat. Maka dari itu, biar saya yang membawa. Jangan sampai saya dilaknat di bumi, dan juga jangan sampai saya dilaknat di yaumil qiyamah. Itu baru pemimpin. Wahai saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimah, rahimakumullah. Ya, ini luar biasa, luar biasa. Adakah pemimpin kita yang saat ini yang mempedulikan rakyatnya yang sedang kelaparan? Adakah pemimpin kita yang saat ini yang sedang memikirkan rakyatnya yang sedang menggais-gais? Ada bocil. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itu cuma omong-omong doang. Janji penuh janji. Janji kepalsuan yang mereka letakkan untuk rakyat Indonesia. Biadab. 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 Wahai, saya himbau kepada Erick Thohir, jangan kalian bermain-main dengan rakyat. Jika rakyat akan menggudu kalian, hai Erick Thohir, hai Boy Thohir, kalian akan digantung oleh rakyat. Siap kalian untuk menggantung rakyat? Siap. Saya mau tanya sama Bapak polisi,
dijawab atau tidak? Harusnya dijawab ini. Bapak polisi, tolong jawab pertanyaan saya. Bapak security juga silakan jawab. Jika ada penjahat di depan kalian, apakah kalian diam? Jawab Pak. Jawab Pak. Ini rakyat Pak yang bertanya kepada Bapak. Bapak sebagai pengayom dan melindungi masyarakat, melindungi undang-undang. Makanya Indonesia menjadi gelap, bertajuk hukum dilemahkan oleh kalian semua. Paksa kalian semua. Itu koruptor. Hei, gini, kalian diam. Topi kalian, baju kalian. Bos. Topi kalian, baju kalian, sepatu kalian, celana kalian, gaji kalian semuanya dari siapa? Dari rakyat. Bahkan kolongnya pun juga dari rakyat, Pak. Alah, dari Jokowi. Hei Jokowi, saya ingatkan kepada kamu, sidang tadi aja itu tidak memuaskan. Ya, sidang biadab namanya, hakim biadab namanya, hakim paksa namanya. Di mana hakim? Di mana TNI? Di mana polisi? Kenapa rakyat tidak diajak-ajak oleh mereka semua? Oke, gitu aja. Kami serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, bersatulah, karena ibarat lidi, kalau satu mudah dipatahkan, tapi kalau segenggam lidi susah untuk dipatahkan. Maka dari itu Indonesia bersatu, menjadi kuat, menjadi menang, menjaga wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari semangat semua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut konvoi kebangsaan kita ke kantor Dr. Abal-Abal. Ya, ke kantor Dr. Abal-Abal. Udah cukup kita di sini. Ya, Erick Thohir ini pun jahanam juga ya ini. Kita mainkan lagu hukum rimba. Kita datangi kantor ya Dr. Abal-Abal. Kami minta Jokowi segera diperiksa. Kasus pengoplosan di Pertamina itu bukan cuma dilakukan sehari dua hari, tapi sudah bertahun-tahun. Sedangkan kepemimpinan Jokowi terang juga ini. Maka dari itu lama hamil juga untuk kasus korupsi ribuan triliun di Pertamina yang merugikan rakyat. Kita rakyat dari bawah santai di mobil tadi, berapa banyak berapa juta orang yang tidak dipotong setiap harinya. Dari PT Kesatuan. Aduh, mas tenang, Bang, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang siapa dia? Langsung menyuarakan meminta kepada Presiden yang terhormat Pak Wiranto. Kita siapa sayang? Siap. Oke, ini. Terserah Bang dulu lah, mesti Bang dulu tungguin Bang. Tidak bisa ngambil gambarnya Bang. Nanti Abang saya bagi dia Bang. Ini apa namanya? Oh ini punya Abang. Oh ini. Saya kira punya Bang. Iya, saya lagi hari ini masih nunggu dapat bayaran.